Selesai. Nah, sekarang ibu absen ya. Lihat kanan kirinya, depan belakang, apakah ada teman yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, hari ini dalam mata pelajaran fikih kita akan belajar tentang penyembelihan hewan. Ada yang udah pernah lihat cara menyembelih hewan? Nah, Saat apa? kurban. Saat kurban ya. Nah, ada yang sudah tahu cara pasti dalam menyembelih hewan? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang penyembelihan hewan. Maka dari itu harus diperhatikan dengan baik, karena ini menyangkut halal haram binatang yang akan dikonsumsi, menyangkut makanan yang akan kita konsumsi. Nah, menurut dalam bahasa Arab, penyembelihan disebut dengan al-zakah, yang artinya kewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah, penyembelihan adalah memutus jalannya makan, minum, jalannya pernafasan, dan memotong urat nadi pada leher hewan menggunakan benda tajam dengan ketentuan syariat Islam. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah, ketika kita ingin mengkonsumsi, maka harus melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam itu yang bagaimana? Yang pertama ada rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ada orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, dan alat untuk menyembelih. Syarat hewan yang disembelih, syarat orang yang menyembelih, yaitu harus Islam, berakal, mumayyiz, dapat membedakan hal yang buruk dan yang benar. Kemudian binatang yang disembelih syaratnya apa? Yaitu binatang harus masih hidup. Binatang yang disembelih itu harus binatang yang masih hidup. Ketika binatang sudah mati menjadi bangkai, maka itu haram untuk disembelih, untuk dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu boleh dikonsumsi tanpa melalui proses penyembelihan. Kemudian tujuan penyembelihan, niat kita ketika menyembelih yaitu harus niat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Harus mendapatkan niat untuk mendapatkan ridhonya Allah untuk mengkonsumsi binatang yang disembelih dengan halal. Lalu niat yang tidak boleh bagaimana? Yaitu niat memotong hewan untuk diserahkan kepada arwah nenek moyang misalnya, atau untuk sesajen, itu hukumnya haram. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-An'am ayat 118. Kalian bisa lihat di buku masing-masing. Nah, coba Mbak Risti tolong bacakan artinya surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tertekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Terima kasih. Nah, sudah paham ya sampai sini? Lalu syarat alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih itu harus tajam agar binatang tidak merasakan sakit yang lama. Kemudian macam-macam penyembelihan. Yang pertama ada maqdur alaih, yaitu menyembelih hewan pada pangkal leher hewan dengan cara nar atau zab. Kemudian ada penyembelihan ghairu maqdur alaih, yaitu menyembelih hewan dengan cara melukai di bagian tubuh hewan yang mana saja. Nah, hewan yang tergolong dalam ghairu maqdur alaih ini yaitu hewan buas. Kalau zaman dulu biasanya menggunakan tombak atau anjing pemburu. Kewajiban dalam menyembelih yaitu ketika menyembelih hewan dengan maqdur alaih, menyembelih pada pangkal leher hewan, kita harus memotong
jalannya pernafasan, jalannya makan dan minum, dan urat nadi pada hewan. Lalu hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian menyembelih pada pangkal leher hewan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu memotong jalannya nafas, jalannya makan dan minum, dan urat nadi hewan. Kemudian menggunakan alat yang tajam. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya orang yang menyembelihnya mudah. Kemudian membaca bismillah, membaca sholawat nabi, dan mempercepat proses penyembelihan. Kemudian adab dalam menyembelih hewan. Yang pertama, berlaku ihsan, harus memperlakukan hewan dengan baik. Salah satu contohnya yaitu tidak menampakkan alat penyembelihan, misalnya pisau. Jadi nggak boleh memperlihatkan pisau pada hewan yang akan disembelih. Kemudian membaringkan hewan ke sebelah kiri, lalu kita memegang pisau dengan tangan kanan. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat dan mengucap bismillah. Cara menyembelih hewan ada dua, yaitu dengan cara tradisional atau cara manual, lalu ada cara mekanik atau modern. Cara manual yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan lubang penampungan darah. Lalu menyiapkan alat untuk menyembelih, misalnya pisau. Kita harus mempersiapkan pisau, dan pisaunya harus tajam. Sebelum menyembelih harus diasah terlebih dahulu. Kemudian menyembelih binatang yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat dengan tumpuan rusuk kirinya binatang. Lalu leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas penampungan darah. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang dengan kuat, mengucapkan bismillah, lalu memotong leher hewan dengan memutuskan jalannya nafas, jalannya makan dan minum, dan urat nadi hewan. Kemudian cara menyembelih hewan secara mekanik. Yang pertama, mempersiapkan alatnya. Kemudian memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas. Ketika menyembelih dengan cara mekanik, hewan yang akan disembelih dipingsankan terlebih dahulu. Kemudian mengucap bismillah dan memotong hewan dengan alat yang sudah disiapkan. Nah, contoh alatnya seperti ini. Ya. Ini contoh alat penyembelih hewan secara modern. Nah, di sini alat yang sering kita temui adalah alat yang hanya menahan tubuh hewan agar yang menyembelih tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Lalu kalau ayam seperti ini, di sini Bu Guru punya video penyembelihan ayam secara tradisional. Oh, ini sebelumnya dia bagian yang harus dipotong. Di sini ada urat nadi, lalu ada jalannya makan dan minum. Nah, yang dipotong tidak terlalu ke atas, jadi harus hampir ke tengah lehernya hewan. Karena nanti kalau terlalu atas mendekati ke arah mulut, itu urat nadinya tidak terpotong. Ini video penyembelihan ayam. Yang pertama menghadap kiblat, lalu hewan dibaringkan ke sebelah kirinya hewan.
sebelum memotong harus mengucap bismillah. Boleh ditambah dengan membaca sholawat Nabi. Nah, setelah memotong leher hewan, maka hewan dibiarkan hingga tidak bergerak. Setelah itu baru boleh dicabuti dulu. Udah ya. Contohnya seperti ini. Ini ya contohnya gini. Ini ayam. Ketika menyembelih harus dihadapkan ke arah kiblat. Dibaringkan ke sebelah kirinya hewan. Lalu jika ada yang membantu, kakinya hewan ditahan agar mudah dalam memotongnya. Kemudian memotong pada bagian leher hewan, tidak terlalu pangkal ya, harus agak ke tengah supaya bisa memotong 3 yang wajib dipotong, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan urat nadinya hewan. Ini ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dipotong hingga urat nadi, jalannya makan dan minum, serta jalannya pernafasan terputus. Nah, setelah ini kalian praktek menyembelih dua-dua ya. Aska dengan Eka, Dinda praktek dengan Fitri, Aura dengan Rizky. Silahkan bersiap-siap, nanti ibu panggil maju untuk praktek di depan kelas. Jika teman yang maju mempraktekkan penyembelihan, yang lainnya memperhatikan dan mencatat poin-poin pentingnya. Setelah itu dikumpulkan ke depan. Sekarang sudah siap ya? Ibu panggil maju ke depan. Ayo, Rizky dengan Aura, silakan maju ke depan mempraktekkan penyembelihan ayam. Dalam penyembelihan secara tradisional, secara manual, yang pertama kita harus menyiapkan tempat penampungan darah. Yang pertama menghadap kiblat dan hewan direbahkan ke arah kiri. Lalu mengucap bismillah dan memotong leher hewan hingga terputus jalannya makan, minum, jalannya nafas, dan urat nadi hewan. Sudah ya? Terima kasih. Kemudian Aska dengan Eka, silahkan. Sampai di sini sudah paham ya cara menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat Islam? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, silahkan kerjakan soal yang terdapat di buku kalian. Sudah selesai ya semua? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Mbak Imut, silakan tolong dibacakan kesimpulan pelajaran hari ini. Jadi ketentuan penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu rukun penyembelihan. Ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, alat untuk menyembelih. Syarat-syarat penyembelihan, orang yang menyembelih harus Islam, berakal, mumayyiz. Binatang yang disembelih, binatang yang keadaan hidup. Binatang yang akan disembelih, binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara perolehnya. Ya, terima kasih untuk Mbak Risti yang telah membacakan kesimpulan pelajaran hari ini. Beri tepuk tangan.
ada dua kegiatan dalam Islam yang melibatkan proses penyembelihan, yaitu kurban dan akikah. Nah, untuk pelajaran kurban dan akikah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila Bu Guru ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.